tergerak untuk membahas Kang Ade Londok dan juga permasalahan yang terjadi. Tentu ada salahnya Kang Ade Londok juga, gue nggak mau menampilkan itu. Tapi video ini adalah ajakan untuk ingat lagi bahwa sebenarnya ada salah kita juga dalam apa yang terjadi kepada Kang Ade Londok dan orang-orang yang serupa dengan beliau. Permasalahan kita adalah kita seneng banget ngetawain orang aneh. Selamat datang di Komika Afterlife. Komedi Rantau. Di sebuah acara aneh. Ya dong, aku masuk surga karena aku cinta sama. Lantas apa rahasia Kopral Sumagio bisa seperti itu? Baru suka tuh dipakai coli kan? Anda ngomong gitu. Saya juga ular, belajar dari ular. Kobra. Karena kalau misalnya mati, mobilnya mau dijual katanya. Dulunya tuh berarti Ya, banyak airnya. Air apa tuh? kelapa. Benar. Biasanya kalau tukang kelapa Ditepok. Kisah munculnya Kang Ade Londok dan mungkin hilangnya kemudian Kang Ade Londok itu bukan kisah yang baru buat kita. Ada orang viral karena sedang menjadi dirinya sendiri, tidak ada niatan untuk jadi terkenal, mungkin juga cuman iseng, kemudian dilihat oleh banyak orang, dibahas banyak orang, media konvensional tertarik untuk memanfaatkan momen viral ini untuk jadi pembahasan di medianya, diundang ke TV, dan ketika masuk ke media konvensional makin ngelebarin, kemudian dikasih pekerjaan oleh industri TV. Kebanyakan memang dikasih kerjanya adalah untuk ngelawak. Tanpa orang TV-nya sadar, atau bahkan mungkin kita semua sadar bahwa selama ini tuh kita ngetawain orangnya, bukan ngetawain lawakannya. Akhirnya kemudian menghilang, entah karena ada masalah yang terjadi, atau mungkin karena ada orang aneh lain yang baru, yang membuat perhatiannya pindah. Kemudian begitu seterusnya. Dari siapa? Sinta Jojo, kemudian Bribtu Norman, kemudian siapa namanya itu yang sebenarnya Arya namanya, yang ini kan yang kamu mau, ini kan yang kamu takutin, saya tidak takut kamu. Tahu gak sih yang itu tuh? Itu. Terus Vikinisasi, terus Sesar, terus ada masih banyak lagi. Orang-orang ini sedang menjadi dirinya sendiri aja, kemudian dianggap lucu. Cuman ketika dianggap lucu, banyak yang gak sadar bahwa kita tuh ngetawain orangnya, bukan ngetawain lawakannya. Gue jelasin nanti bedanya apa. Kemudian orang tersebut ketika dikasih panggung ternyata gak siap. Beruntung kalau ada yang siap. Beruntung kalau misalkan ada yang secara mental kuat. Beruntung kalau ada yang ternyata di luar hal-hal aneh yang dilakukan, yang menjadi viral, dia punya kematangan atau punya sesuatu yang kuat untuk dijadikan senderan, skill, kemampuan, ilmu. Beruntung kalau seperti itu. Tapi banyak yang tidak, dan banyak bahkan yang stres akhirnya. Seperti yang juga terjadi sama Kang Ade Londok. Ini waktu pertama kali gue lihat Kang Ade Londok, gue udah lihat ini tuh istilahnya ya, we should just let him be. Udah aja, nggak usah dikasih tanggung jawab lebih, nggak usah dikasih harapan lebih. Beliau itu adalah orang yang sederhana, yang ngomong apa yang dia mau. Orang Indonesia aja kan emang seneng ngetawain yang aneh-aneh. Kan seneng kita ngetawain yang aneh-aneh. Ada orang aneh, kita ketawain, kita kasih panggung. Orangnya nggak siap. Sehingga dia bingung. Gue nggak tahu gimana mesti bersikap. Ya gue ngelakuin yang selama ini gue lakuin aja. Kelihatannya orang ngetawain itu, udah gue ulang-ulang itu aja.
oh gue kayaknya dianggap lucu, oh tapi dia bukan pelawak Kang Ade Londok tuh, cuman orang aja, orang yang sangat-sangat sederhana dalam banyak sekali aspek kehidupan, sangat-sangat sederhana. Dan menurut gue orang TV, orang media, masyarakat terlalu tinggi menilai beliau. Kan beliau juga, si Kang Ade Londok juga bikin orang marah kan di daerah mana gitu, gue lupa, mohon maaf. Terus yang ini Kang Ade Londok kepada orang ini, orang apa, fak katanya gitu. Terus masyarakat situ tersinggung. Ya kalau tersinggung kan seperti yang selalu gue bilang, termasuk yang gue bahas di show gue Komedo Menoy yang baru jalan tahun depan akhirnya, bahwa orang mah nggak bisa ngelarang orang lain tersinggung, namanya juga refleks kan. Tersinggung tuh boleh, tapi ajakan gue adalah ya ngapain lu tanggepin serius sih omongan beliau gitu. Kan lu bisa ngeliat, lu dengan pendidikan lu, dengan latar belakang ekonomi lu bisa lihat nih orang gak usah didengerin, gak usah ditanggepin. Tersinggung boleh, tapi simpan aja, kelola aja dalam hati. Tapi ya akhirnya kan dia jadi bingung, dia kaget, gue gak mau jadi dunia hiburan, gue emang gak siap, gue minta maaf sama semua orang, gak udahlah gitu, kata Kang Ade Londok gitu kan. Dan itulah kenapa gue selalu bilang, kalau misalnya lu ingat ketika gue ngejuri, gue tuh sering banget bilang bahwa lu mesti mastiin orang tuh ngetawain lawakan lu, bukan ngetawain lu. Karena orang punya kecenderungan untuk ngetawain orang. Apa bedanya? Kalau ngetawain lawakan lu, berarti ngetawain sesuatu yang lu konsep. Jadi lu punya sesuatu di kepala, lu konsepin, lu tulis mungkin, atau lu desain setidaknya secara ingatan gitu, habis lu antarin diketawain. Jadi orang ngetawain buah dari proses berpikir lu, buah dari kreativitas lu, orang ngetawain itu. Kalau orang ngetawain lu, itu berarti bukan atas usaha lu yang lu sadari gitu. Dan gue khawatirnya kalau orang ngetawain lu dan bukan ngetawain lawakan lu hanya akan selamanya jadi orang aneh di mata mereka. Sampai akhirnya ketemu orang aneh lain. Banyak yang kayak gitu tuh, oh orang senang, oh kayaknya gue nih jadi hiburan nih. Tiba-tiba terus dia nggak berhasil dapat apa-apa, dia hilang, kemudian dia bingung, loh gimana sih perasaan? Gue pikir orang Indonesia suka gue. Orang Indonesia suka ngetawain lu, bukan ngetawain lawakan lu gitu, bukan ngetawain buah berpikir lu. Itu yang kalau ada orang ikutan audisi dan ikutan kompetisi, itu terus yang gue coba untuk bilang, karena itu krusial. Karena orang Indonesia pada akhirnya nggak peduli sama orang aneh yang diketawain ini, pindah aja ke yang lain gitu. Ya bagus kalau misalnya orang ini mentalnya kuat, kemudian punya sesuatu, ya pinter gitu ya, ada sesuatu yang bisa dikelola lagi. Kayak vikinisasi, dia naik dari yang kayak gitu-gitu, tapi kemudian dia karena ya mungkin dia berpendidikan gitu, pinter, jadi tahu apa yang bisa dia lakukan, apa yang bisa dia lanjutkan di luar keanehan dia kan. Kayak sekarang juga dia udah nggak terlalu selalu ngeluarin kata-kata aneh lagi gitu kan. Tapi ya kalau enggak, ini loh yang dan mengkhawatirkan. Dan di sisi lain ajakan gue adalah kita nih, gue pernah ngomong kayak gini di Twitter, rame dihabisin orang. Gue waktu itu pernah bilang bahwa kita tuh terlalu sering ngasih perhatian terhadap sesuatu yang nggak perlu perhatian kita. Terus dimarahin deh gue. Sebenarnya kan maksud gue adalah ya ada isu-isu lebih penting yang bisa kita kasih perhatian gitu. Tentu ini bukannya nggak boleh diperhatiin, tapi kadang-kadang gini sih, kadang-kadang orang tuh pengennya tuh nyerang sesuatu yang dia tahu dia akan dengan mudah menang. Lu salah, lu aneh, lu gila gitu, selesai gitu, dan dia merasakan kebahagiaan karena dia ada di posisi lebih tinggi. Isu-isu yang lebih rumit, isu-isu lebih krusial, dia hindarin karena dia tahu susah untuk bisa menyelesaikan itu. Akhirnya dia selesaiin yang gampang aja. Tapi gue tuh ngomong kayak gini bukan gimana caranya, maksud gue tuh pengen ngomong kayak gini tuh karena gue pengen bukan hanya kita ngasih perhatian sama hal penting, gue nggak pengen kita ngasih beban lebih daripada yang seharusnya bisa diterima sama orang yang ini. Ini beberapa orang ini tuh sebenarnya dari awal tuh nggak pernah pengen
viral, nggak pernah pengen terkenal gitu. Bahwa pada terkenal tentu mereka bahagia juga gitu. Tapi coba lu sebut lagi deh. Ada berapa banyak sih tadi gue udah sebut tuh. Cinta Jojo, terus Bribtu Norman pada akhirnya menjauh dari dunia hiburan dan punya bubur Manado. Gue sempat wawancara dia. Semoga bahagia. Beliau udah keluar dari polisi ya kalau nggak salah ya. Nah, karena ini gitu. Terus siapa lagi, ada Vicky Nisasi, ada Cesar juga sempat bikin rame kan karena dia cuman bercanda terus dia nggak tahu bercandanya gimana gitu ya, ngomong sesuatu tentang, gue lupa pokoknya kaitannya sama kultur Betawi, terus marah, terus akhirnya kaget, terus akhirnya stres, terus pada akhirnya hijrah kalau gue nggak salah, terus gue nggak tahu beritanya kayak gimana lagi. Aduh banyak deh kayak gitu yang viral ketika dia sedang menjadi dirinya sendiri, kemudian ditaruh di situasi di mana dia diminta untuk nggak jadi dirinya sendiri justru, tapi dia nggak punya kemampuan itu karena orang selama ini ternyata ngetawain dia, bukan ngetawain lawakannya dia atau produk dari pemikirannya dia. Kalau yang diketahui adalah lawakan atau produk pemikirannya, ya udah jelas dia punya kemampuannya, itu pun masih bisa kepleset seperti saya. Ya dan itu jadi masalah kita. Kalau lu punya nama-nama lain silakan kasih tahu siapa aja, mungkin gue ada yang ke skip gitu ya. Salah satu yang mungkin cukup bertahan tuh Do Serigala ya. Naik ketika jadi dirinya sendiri aja, emang kayak gitu mereka mah gitu dari dulu. Kemudian jadi rame dan segala macamnya, tapi mereka punya mental yang kuat, mereka mungkin di belakangnya ada manajemen yang cukup solid sehingga mereka tetap bisa berkarir walaupun ada yang keluar gitu-gitu ya. Tapi itulah. Ya kalau misalnya ada lagi silakan dibawa dan moga-moga ini cukup membantu untuk membuat lu mikir. Apapun hasil pemikiran lu gara-gara nonton ini, gue serahin ke lu sendiri ya. Sekian dari gue, terima kasih banyak. Goks.